Me Tiago, I don't know who's Margo. I just hit this lotto. I'm building up my cargo, and I know. They say you too tired though, but I think that I love you. Mama, a party girl, she just want. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Buskasari, NPM 50 2057, kelas 2B, Prodi PGSD, mata kuliah Pendidikan Karakter, dosen pengampu Bapak Tio Gusti Satria, Magister Pendidikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi pertemuan ke-10, yaitu strategi menciptakan sekolah yang berkarakter. 1. Membangun sekolah demokratis. 2. Membangun sekolah berdisiplin moral. 3. Membangun sekolah kooperatif. 4. Membangun sekolah progresif berbasis karakter. Baiklah, saya akan menjelaskan materi yang pertama adalah membangun sekolah demokratis. Menurut James A. Benney dan Michael W. Appley, sekolah demokratis adalah mengimplementasikan pola-pola demokratis dalam pengelolaan sekolah atau madrasah, yang secara umum mencakup dua aspek, yaitu struktur organisasi dan prosedur kerja dalam struktur tersebut, serta merancang kurikulum yang bisa mengandalkan anak-anak didik memiliki berbagai pengalaman tentang praktek-praktek demokratif. Prinsip-prinsip tersebut adalah: 1. Keadilan dalam pemerataan kesempatan belajar bagi semua warga negara dengan cara adanya pembuktian kesetiaan dan konsisten pada sistem politik yang ada. 2. Dalam rangka pembentukan karakter bangsa sebagai bangsa yang baik. 3. Memiliki suatu ikatan yang erat dan dengan cita-cita. 3. Memiliki suatu ikatan yang erat dengan cita-cita. Tujuan membangun sekolah demokratis, tujuannya yaitu mendidik anak-anak dan mengantarkan mereka menuju fase kedewasaan agar mereka mandiri, baik secara psikologi, biologi, maupun sosial. Dalam pendidikan demokrasi menekankan pada pengembangan keterampilan intelektual, keterampilan pribadi, dan sosial. Dalam dunia pendidikan haruslah ada tuntunan kepala sekolah untuk transfer pengajaran yang bersifat akademis ke dalam realitas kehidupan yang luas di masyarakat. Menurut James Eggman dan Michael W. Appley menjelaskan, upaya membangun sekolah demokrasi adalah: 1. Keterbukaan saluran ide dan gagasan, sehingga semua orang bisa menerima informasi seoptimal mungkin. 2. Memberikan kepercayaan kepada individu dan kelompok dengan kapasitas yang mereka miliki untuk menyelesaikan berbagai persoalan sekolah. 3. Menyampaikan kritik sebagai analisis dalam proses menyampaikan evaluasi terhadap ide-ide, problem-problem, dan berbagai kebijakan yang diluarkan sekolah. 4. Memperlihatkan kepedulian terhadap kesejahteraan orang lain dan terhadap persoalan-persoalan publik. 5. Kepedulian terhadap harga diri, hak-hak individu, dan hak-hak minoritas. 6. Pemahaman bahwa demokrasi yang dikembangkan belumlah mencerminkan demokrasi yang diidealkan, sehingga demokrasi harus terus dikembangkan dan bisa membimbing keseluruhan hidup manusia. 7. Terdapat sebuah institusi yang dapat terus mempromosikan dan mengembangkan cara-cara hidup demokratis. Baiklah, poin selanjutnya adalah 2. Membangun sekolah berdisiplin moral. Sebuah pendekatan moral terhadap kedisiplinan menggunakan kedisiplinan sebagai sarana untuk mengajar nilai-nilai seperti sikap menghormat dan tanggung jawab. Pendekatan ini berdasar atas tujuan utama kedisiplinan, yaitu disiplin diri, suatu bentuk kontrol diri yang merupakan dasar kepatuhan terhadap peraturan hukum yang adil. Salah satu ciri kematangan karakter yang diharapkan oleh masyarakat beradab dari warganya. Disiplin tanpa pendidikan moral akan sama artinya dengan sekadar mengontrol kerumunan tanpa mengajarkan moralitas. Jika kita ingin para murid memiliki moral yang baik, maka
Sekolah sendiri harus menjadi institusi yang bermoral, moral institusi. Sekolah sebagai lingkungan para siswa tentu menjadi salah satu sumber siswa dalam belajar tentang moral. Di lingkungan sekolah, siswa akan banyak mencontoh dan meniru masyarakat di sekolah, terutama pemimpin di sekolah tersebut. 3. Membangun sekolah kooperatif. Sekolah kooperatif yaitu sekolah yang memberikan kebebasan kepada siswa bagi mengenal pendidikan maupun biaya yang disesuaikan dengan kemampuan orang tua tanpa merendahkan derajat sama sekali. Sekolah kooperatif menempatkan penekanan yang tinggi pada sekolah. Guru dan masyarakat bekerja sama untuk menyediakan lingkungan terbaik yang mereka bisa untuk generasi muda. Manfaat pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif ternyata telah mendapatkan perhatian yang demikian luas di kalangan para praktis pendidikan, pendidik maupun di kalangan para stakeholder dunia pendidikan di banyak negara, termasuk di Indonesia. Mereka menganggap pembelajaran kooperatif ini menjadi penting sebagai salah satu hal untuk dapat memajukan dunia pendidikan seperti yang kita harapkan bersama. Mereka telah banyak melakukan pengamatan dan penelitian untuk memperoleh formula yang tepat di dalam penelitian penelitian pembelajaran kooperatif tersebut. Dari pengamatan dan penelitian yang dilakukan oleh para praktis pendidikan, para ahli pendidikan mampu oleh para penentu kebijakan di dunia pendidikan. Mereka telah dapat menentukan sekian banyak kelebihan dari pembelajaran kooperatif yang beraneka ragam jenisnya tersebut. 4. Membangun sekolah progresif berbasis karakter. Pendidikan progresif bertujuan untuk memperbaiki suatu sistem pendidikan yang suatu dijalankan tetapi belum mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan. Pendidikan progresif dapat dicapai salah satunya melalui pendidikan karakter. Pendidikan progresif dengan mengedepankan pendidikan karakter bagi para peserta didik dapat dipandang sebagai sarana yang efektif bagi pendidik kaum muda. Keberhasilan kependidikan tersebut nantinya bermuara bagi pembentukan warga negara Indonesia yang memiliki kepribadian cerdas dan utuh. Baiklah, itu saja materi yang bisa saya sampaikan pada pertemuan ke-10 ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.